atas kebenaran itu, di atas apa yang Yesus telah kerjakan 2000 tahun yang lampau di Calvary, di Golgotha, di salib Kristus. Dan kuasa penyaliban itu ada di atas kepala kami saat ini. Sebab firman Tuhan berkata, hari meneruskannya kepada hari. Jadi kuasa penyaliban dan kebangkitan Yesus tetap eksis. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Berfirman Tuhan dengan berlimpah-limpah di atas apa yang Engkau Yesus telah kerjakan di kayu salib, sebagai dasar dan kekuatan kami untuk bersinar lebih terang di tengah kegelapan dunia. Urapi setiap kami tanpa kecuali. Setiap kami urapi. Setiap kami dibebaskan dari kelemahan, dari ketidakmengertian. Lepas belenggu apapun yang mengikat kami. Lepas. Katakan amin. Mereka bebas, lepas, berkemenangan. Sebab Yesus telah sempurna mengalahkan segala musuh kami. Maut, iblis, kutuk, sakit, penyakit, bahkan kelemahan kami sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Berfirman Tuhan dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah siap menyambutnya dan menghidupinya. Yang siap sama-sama saya katakan amin. Bisa lebih semangat katakan. Kita tepuk tangan yang paling hebat untuk Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Stop kiri kanan sebelum saudara duduk. Haleluya. Roh Allah tidak ditentukan oleh jumlah. Amin. Amin. Hendaklah rohmu menyala-nyala, tidak ditentukan oleh jumlah. Ingat, seorang Elia sendiri saja mengalahkan 400 berapa? 450 atau 480 nabi-nabi Baal. It depends on your relationship with God. Tergantung hubungan pribadimu dengan Tuhan. Tergantung pengenalanmu akan kebenaran. Tergantung bagaimana kau menghidupi kebenaran itu. Katakan amin. Haleluya. Tema kita luar biasa bagus, yaitu dipanggil bersinar lebih terang melalui pengaruh hidup kita. Ikuti saya, dipanggil bersinar lebih terang melalui pengaruh hidup saya. Yang punya mulut dengan hormat semua memperkatakan sekali lagi, dipanggil bersinar lebih terang melalui pengaruh hidup saya sebagai pengikut Kristus. Katakan. Kita buka dari Matius 5 dari ayat 13 hingga 16. Ya, fokus. Tidak ada yang menghayal, tidak ada yang buka WhatsApp dan media sosial lainnya. Setuju? Fokus pada firman Tuhan. Ya, matikan dulu paketnya, karena itu menggoda engkau lihat-lihat TikTok dan lain sebagainya yang menjawab WA. Kita fokus, benar-benar fokus pada firman Tuhan. Ya, bagi saudara yang nggak tahu nama saya perkenalkan nama saya yang tidak terkenal. Biar hanya nama Tuhan Yesus yang terkenal. Apalah nama saya, tapi nama Yesus di atas segala-galanya. Yang setuju katakan amin. Tapi begitu pun supaya saudara bisa manggil saya, supaya jangan nyasar manggilnya. Nama saya PST Jogi Sidabutar. PST. Orang memperpanjangnya, mengasih kepanjangan itu pastor. Enggak, saya bukan pastor, saya pesuruh Tuhan. Haleluya. Oke. Garam dunia dan terang dunia. Fokus pada firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? To make sure that Anda, bahwa saudara connect dengan firman Tuhan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Ya. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang
dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dalam kehidupan manusia sepanjang masa ada dua kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan, yaitu terang, katakan terang. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, garam, katakan garam. Katakan garam. Jangan malas ngomong ya. Nanti kalau Tuhan suruh nggak bisa ngomong apa, begini-begini itu mau. Jangan sampai, katakan jangan sampai. Ya. Jadi selagi bisa bicara, perkarakan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini, kamu adalah garam dunia. Oke, kita cek secara bahasa. Tidak dikatakan kamu menjadi garam dunia. Kamu menjadi terang dunia, enggak. Kamu adalah, you are. Kalimat statement, kalimat proklamasi, kalimat deklarasi. James Greger, kamu adalah garam dunia. Apa jawabmu? Yes, I am. Ya, aku adalah. Ya. Jadi ketika saya katakan nanti kamu adalah garam dunia, semua menyambut, ya, aku adalah garam dunia. Setuju? Halo? Ya, semangat, kan kenapa? Ya kan? Usia kalian masih soal usia saya. Ya, cas. Jangan tersinggung. Ya kan? Gak apa-apa lah. Tuhan punya banyak stok gaya pengkhotbah, suara-suara Tuhan. Ada yang lembut, puji Tuhan. Ada yang slow, puji Tuhan. Ada yang suka apa? Ngajar mengurai-urai ayat-ayat bahasa-bahasa lain, puji Tuhan. Tapi ada modelnya agak ngegas sedikit, puji Tuhan juga. Oke, setuju? Haleluya. Oke, kamu adalah garam dunia. Amin. Lupa kan? Gak fokus kan? Fokus. Ya, saya adalah garam dunia. Langsung katakan kepada dirimu supaya sel-sel di tubuhmu itu nyambar. Amin. Oke. Kamu adalah garam dunia. Amin. Wow. Semangat ini kalau udah begini. Biar jemaat itu tahu siapa dirinya. Amin. Kalau saudara adalah garam dunia, maka saudara memberi rasa terhadap yang tawar hati. Katakan amin. Gak usah mikir lah bilang amin, gak payah kok. Langsung aja sambar, amin. Karena itu langsung, arti amin itu, ya terjadilah. Itu artinya amin saudaraku. Kalau saudara adalah garam dunia, maka kehadiran saudara di tengah keluarga memberi semangat. Katakan amin. Kalau saudara adalah garam dunia, maka kehadiran saudara di tengah-tengah pertemanan mencegah cakap kotor. Ya kan? Ya, mencegah penusukan. Mencegah apa lagi? Mencegah putus asa. Katakan amin. Ya, mencegah apa lagi? Mencegah tawar hati. Amin. Mencegah galau. Amin. Mencegah apa lagi? Segala jenis penusukan. Mencegah pikiran yang salah. Amin. Mencegah pengajaran yang mulai melenceng di sana sini. Kita lihat. Karena kita terang dunia, karena hari-hari ini terjadi pengajaran ataupun pendapat akan firman Tuhan yang mulai bias, mulai melenceng ke sana kemari. Dan kita sebagai garam mencegah itu, mencegah virus itu. Ada khotbah saya dengar, bagaimanapun kita tidak mungkin bisa kudus. Dia seorang public figure. Dia seorang gembala gereja di satu daerahnya, di provinsinya, gereja itu cukup besar, mantan artis terkenal, ngomong seperti ini. Hati-hati saudara hari yang mendengar. Dan orang yang kompromi dengan ketidakkudusan, yes, langsung di-like itu di TikTok dan di YouTube juga. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyak pembusukan. Sebagai barang kita mengawetkan kebenaran. Katakan amin.
Yesus sudah berteriak di kayu salib, sudah selesai, tetelestai. Oleh karena itu, berarti dosa kita sudah dihapus sekali untuk selama-lamanya. Oleh karenanya, dosa jangan disinggung lagi di gereja. Sesat. Nangkap? Nangkap, saudara? Dari mana jalannya dosa? Justru sampai sekarang ini saya masih tetap berkumpul dengan tarik menarik antara kekudusan, antara daging dengan roh di dalam diri saya. Jadi deal berurusan dengan dosa sepanjang hidup kita harus tetap berurusan dengan dosa. Sebab karena dosa kita putus hubungan dengan Allah dan menuju maut, menuju ke neraka. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus tersalib. Kamu pikir enak disalib? Mau saya tes sekarang, saya udah bawa jarum ya. Saya cucuk aja jarinya, mau? Nggak ada mau kamu. Saya pun nggak mau, Pak. Tapi dia bukan jarum peneliti yang musuh dia, Pak. Seperti ini. Karena dosa. Jadi hati-hati saudara. Ada lagi yang mengatakan begini. Jangan salah kaprah dengan Mazmur 1. Apa isinya Mazmur 1? Apa? Coba buka. Ya. Berbahagialah orang yang berjalan. Oke, coba tampilkan. Ayo. Fokus. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Terus. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan salah kaprah dengan ini. Jadi ada diberi ruang untuk kompromi. Jadi Anda boleh duduk-duduk dengan tukang ejek. Anda boleh duduk-duduk ngobrol, ya, hang out, kongko-kongko dengan pencemooh, orang berdosa yang jalannya fasik. Ngawur. Nggak, saudara. Sekarang bebas orang membuat pendapatnya akan firman Tuhan, karena kita semua bisa bikin ini kita sendiri kan, di TikTok lah, di Snap dan lain sebagainya. Terlalu bebas, liar sekarang saudara-saudara. Orang belajar Alkitab, izin bersaksi, nama Tuhan dipermuliakan. Saya ngambil S2 teologi 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun artinya apa? Ngambil cuma S2 saja pakai 3,5 tahun, lama banget. Iya, memang di tempat itu gampang masuk, tapi keluarnya susah. Kalau Anda nggak berkualitas, kalau Anda nggak betul-betul menggali kebenaran firman Tuhan, nggak betul-betul belajar. Dulu puji Tuhan, nggak ada Google kok. Apalagi sekarang, bukan lagi Google. AI sudah ada. Tahu AI? Apa itu? Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan ada. Dia punya aplikasi, saya punya. Anda nggak perlu belajar. Suatu saat Neuralink itu akan ditanamkan di kepala di otak seseorang dan dia cerdas luar biasa, segalanya bisa. Nah, itu ekstrimnya keadaan sekarang. Di zaman kami belajar tahun 97 ke tahun 2000 di Bandung sana baru mengenal internet. Program Windows pun baru muncul saat itu, saudara-saudara. Jadi artinya apa? Kami tidak ada kesempatan untuk copy paste dari Google. Nggak ada cerita. Anda menyusun paper, nggak bisa copy paste lalu agak diacak gitu, apa namanya itu, ya baiknya alinea diacak. Sekarang kan main gitu, karena saya pengajar, saya dosen, jadi saya tahu ada yang maksud saya coba mainin saya. Banyak pengkhotbah mendadak sekarang. Karena apa? Copy paste dari YouTube. Enak kali kau belajar jungkir balik rebutan komputer, waktu itu masih ada 8 biji. Yang udah usia 35 tahun kuliah, saya ingat Tuhan, umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun,
harus antri di pintu habis makan malam supaya bisa pakai komputer. Seperti itulah didiknya kita belajar. Dan kami harus bisa mempertanggungjawabkan setiap tugas kami melalui referensi yang ada. Jadi harus masuk perpustakaan dan ruang referensi ada 2 jenis. Ruang perpustakaan segala judul buku ada di sana segala macam. Tapi ruang referensi tertentu, textbook di situ. Kita belajar itu dan kita menggali kebenaran itu sungguh-sungguh. Tidak seenaknya kita menaruh pengertian pada setiap firman Tuhan. Sekarang saya masuk ke situ. Sekarang seenaknya orang hanya tinggal pencet ini tanda apa itu, tanda searching itu. Lalu saudara ketik satu kata muncul suara. Sekarang bisa begitu. Makanya mendadak pengkhotbah terbitan. Sorry to say. I'm sorry. Bang James ngambil S1-nya sekian tahun, ngambil S2-nya sekian tahun. Belajar. Nah, maksud saya di sana Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah instannya segala sesuatu sekarang, pembusukan pun terjadi dalam hal kebenaran. Amin. Alkitab pun diselewengkan, saudara-saudara. Belajar Alkitab, kita harus dipandu dengan hermeneutika 1, 2, 3. Dan ada cara mempelajari Alkitab yang tertib, saudara-saudara. Nggak bisa kita masukkan pengertian kita masukkan ke satu ayat. Harus ayat itu yang berbicara kepada saya. Just receive what the Bible say, what is written there, and what it says there. Aku terima itu apa adanya. Nggak bisa kustel artinya. Itu berbahaya. Tidak kalah bahayanya dengan berbagai penyakit hari-hari ini, saudara. Nggak kalah berbahaya. Nah, kita hidup di tengah banjirnya informasi pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebagai garam, WhatsApp, hati-hati. Kita harus bisa mencegahnya. Dan saudara harus siap mencegah pembusukan itu yang ada di media-media hari-hari ini terhadap keluargamu, terhadap komunitasmu, terhadap grup WhatsAppmu dan lain sebagainya. Mari kita berlomba-lomba mencegah pembusukan akan kebenaran itu, mencegah penyelewengan akan kebenaran itu yang sudah alami. Sebagai garam dunia, ya, sebagai garam dunia, ada banyak orang Kristen termasuk hari-hari ini pun ngomong sia-sia seenaknya hari-hari ini. Sebagai garam, cegahlah, tegurlah orang itu. Dia terima syukur, nggak terima juga puji Tuhan. Tapi tegurlah orang. Itulah garam. Sebagai terang, kamu adalah terang dunia. Mana jawabnya? Sekali lagi. Saya serius nih mengatakan ini, nggak main-main saya. Kamu adalah terang dunia. Jadilah terang. Amin. Hari-hari ini pikiran orang gelap karena kesulitan ekonomi. Makin sulitnya mengumpulkan rupiah. Ada seorang ibu belum dalam Tuhan. Kami makan di warungnya, lalu dia dekat, mulai curhat sama istri saya. Perihal betapa sulitnya dia dihimpit oleh ekonomi hari-hari ini. Dia curhat kepada istri saya dengar bahwa bisa berhari-hari mereka tidak jual apa-apa di kedainya. Wah, nanti saya miris mendengarnya. Kami izinkan dia cerita. Curhat. Lalu apa? Kita mulai gelap, putus asa, nggak ada pengharapan. Terang ada dalam diri kita, terang firman Tuhan, terang kudus ada dalam diri kita. Lalu saya sampaikan kepada ibu itu bahwa seluruh manusia, berapa miliar pun, 7 berapakah manusia di bumi sekarang, mayoritas 99% mengalami kesulitan. Jadi ibu bersemangatlah, karena bukan hanya ibu yang mengalaminya. Itu satu.
Apa namanya itu Bang Jen? Itu punchline namanya ya. Sampaikan dulu. Lalu yang kedua, Ibu, namun kabar baiknya, kan gelap tadi kan dunia ini. Tapi di tengah kegelapan itu kita sampaikan ada terang. Tapi di tengah kegelapan itu, Bu, masih ada harapan. Asal kita kenal Dia yang mengendalikan segala sesuatunya, itu Sang Pencipta alam semesta. Asal kita kenal Dia, maka pemeliharaan khusus ada pada Ibu. Saya katakan, ya aminkan juga. Aminkan. Dan saya katakan, jangan berharap kepada orang. Jangan pernah berharap kepada orang. Kenapa? Orang terbatas. Apa yang kita berharap? Karena keterbatasannya, suatu saat apa yang kita harapkan kita tidak bisa dapatkan dari Dia. Mulai kayak tembok besar yang selama ini tebal menutupi matanya, mulai runtuh ibarat batu bata, runtuh pelan-pelan. Matanya mulai melotot. Tahukah Ibu nama Sang Pencipta alam semesta ini? Di dalam satu kitab disebut namanya Isa Al-Masih. Di kitab yang lain dia dikenal Yesus. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Dia setia. Hilangkan masalahmu, bangun hubunganmu. Cium kakinya, mana well kita itu tadi? Cium kaki itu sedap. Keren itu pemilihan kata-kata. Cium kakinya, kenapa rupanya? Mana kaki Tuhan Yesus? Bumi adalah tumpuan kakinya, cuma aja lantai itu. Artinya menyembah Dia, memuji Dia. Percayalah Pak, percaya Bu. Dia bukan manusia yang tegaan. Dia lembut perasaannya. Tuhan, aku menangis bukan karena mengasihani diri sendiri, tapi karena merasakan kasih-Mu. Angkat lagi pujianmu yang lain. Sambung terus menyembah Dia, bersekutu Dia, memeluk kakinya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang engkau hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya engkau bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Amin. Ketika saudara bisa semangat dalam keadaan ATM-mu saldonya tinggal limpul, engkau sudah menang. Haleluya. Engkau betul-betul jadi terang, dan engkau bisa bersaksi kepada tetanggamu, kepada siapa. Bu, Ibu pikir cuma ibu yang susah di dunia ini soal ekonomi. Aku pun alami, tapi aku gak pernah putus asa. Aku bangkit, ku puji Dia, ku sembah Dia, ku panjatkan doaku kepadanya. Nanti Dia akan tolong dengan caranya, banyak caranya. Kita alami Tuhan. Haleluya. Amin. Percaya aja lah Pak, percaya aja Bu. Gak usah banyak kita olah teori-teori macam-macam. Amin. Berserah saja, Dia akan tolong. Itu yang kami hidupi. Kami bukan pegawai negeri, kami bukan pegawai swasta, kami tidak punya perusahaan apapun. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan cukupkan. Sebenarnya di atas cukup sih. Serius, bukan hanya sekedar bayar ini tagihan bulanan. Saya ingin mempermuliakan nama Tuhan lewat kesaksian-kesaksian. Suatu saat teman telepon, "Aku di mana?" "Di rumah." "Kalian di mana?" "Di rumah sakit Malik." "Vaksinya Bang." "Dalam hati ngapain lah kok ke rumah sakit?" Kebetulan ada juga kerja. Besoknya gitu lagi.
karena dia ada urusan. Awal di mana? Di rumah. Sini kita bang, di apa ini makan apa kita di sini dekat apa di depan Basarnas ini. Aduh panas sekali, malas aku keluar. Dia datang ke rumah. Ceritalah Tuhan, ceritalah pekerjaan Tuhan, panjang lebar 1 jam lebih cerita. Bang, aku pulang nih, adikmu udah nunggu, katanya kan. Udah permisi dia, salamnya aku, tapi pakai amplop. Dia pulang, saya buka. Artinya apa? Ya, ini soal jumlah. Jangan kita soal jumlah ya, tapi soal cara Tuhan. Artinya Tuhan bisa hantar uang ke rumah saudara. Asal hubunganmu dengan Tuhan mantap. Amin. Asal kau tetap terang, tetap hidup dalam terang itu. Haleluya. Amin. Saya bersaksi lagi. Tahun baru. Waduh, kalau mereka datang, keluarga kita datang ke rumah, jauh repot. Terus kita punya pengawal pun ada 4 ekor cantik-cantik, tapi nanti karena terlalu ramah mereka nggak nyaman. Udahlah, kita tentuin di satu tempat agak di tengah kota. Deal. Oke. Kami sampai ke tempat itu, singkat cerita, udah ketemu dengan ada adik rohani saya baru pulang dari Jakarta. Lagi ngumpul dengan keluarganya, salam-salam udah. Kami pun mulai persiapkan apa yang akan kami pesan buat acara keluarga kami kan gitu kan. Nah, sementara nunggu, jadi terlihat saya di WA saya gitu kan, belum saya buka ada tulisan, "Bang, Pak, aku yang traktir ya," katanya. Ya udah pesan tuh lah kan. Buka, aku baca lah WA-nya. Sudah di situ tanda transfer sekian. Duit yang kami bawa dari rumah jadi tidak keluar. Nah, kalau maksud saya cara kerja Tuhan, banyak caranya. Saudara punya pekerjaan, saudara punya usaha. Ada aja cara Tuhan memberkati perusahaan saudara. Ada aja cara Tuhan memberkati usaha saudara. Amin. Jadi tetap percaya. Artinya di tengah dunia ini sudah mulai gelap pikirannya. Mari anak-anak Tuhan, bangkitlah, tunjukkan terang, tunjukkan semangatmu. Mungkin belum hari ini dompetmu dipertebal oleh Tuhan, tetapi karena engkau sudah percaya bahwa itu akan Tuhan cukupkan, Tuhan akan tanggulangi, engkau tetap bisa bersaksi ke tetanggamu dan kepada saudaramu. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu maksudnya terang, bersinar lebih terang. Kalau dalam keadaan segalanya cukup, saya ulangi, kalau dalam keadaan segalanya cukup, saudara bersinar, itu biasa, ya, biasanya itu, ya kan, saldo di sana masih ada sekian puluh juta atau seratusan juta atau mungkin di atasnya, lalu saudara bersinar, saudara pede, saudara jalan tegak kepalamu, itu biasa, itu biasa. It's okay, it's fine, nggak ada masalah. Tapi itu biasa. Yang Tuhan mau to shine brighter, bersinar lebih terang, justru dalam keadaanmu. Di situ dia bos. Dalam keadaan engkau sedang mengalami keterbatasan dalam hidupmu, tapi engkau tetap tegar, terangnya akan lebih terang. Katakan amin. Itu yang Tuhan mau dari kita. Haleluya. Saya tidak akan perpanjang Bapak Ibu Saudara. Kalau saya eksegesa nanti ini ya bisa saya bagi, tapi nanti itu pengetahuan di bangku teologi lain. Tapi bagaimana kita menghidupinya hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai garam dunia, mari tetap tunjukkan bahwa engkau tetap punya rasa. Amin. Sebagai garam dunia, marilah kita mempengaruhi. Amin. Bukan dipengaruhi. Ya, sebagai garam dunia, mari kita memberi rasa, memberi harapan kepada orang-orang lain. Perkenalkan dia kepada Sang Pemberi Pertolongan, namanya Tuhan Yesus. Haleluya. Mana aminnya? Amin. Saya berdoa saudara mengalami masalah, membuatmu bergumul dan sungguh-sungguh bergumul, bahkan sampai 2 puasa, supaya kau mengalami terobosan. Amin. Haleluya. Yes, ini saya mengingatkan Tuhan. Saya ingin mendudukkan pengertian berkat dengan mujizat. Kalau saya lebih senang memilih berkat daripada mujizat.
Pengertian mujizat agak bias. Kenapa? Setiap mujizat terjadi harus didahului dengan krisis. Saya ulangi, mujizat itu terjadi didahului dengan krisis, dengan masalah besar yang serius di luar batas kemampuan si Musa. Oke? Di luar batas kemampuannya, ya kan? Udah nggak bisa kemana-mana nih, ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa, harus ke atas. Terbatas kemampuannya, ada krisis, terjadi mujizat, laut dibelah. Ketika air jadi anggur, ada krisis kehabisan minuman anggur di sana. Didahului dengan krisis, terjadi mujizat. Ada orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, krisis. Tuhan datang, terjadi mujizat. Murid-muridnya mengarungi Danau Galilea, krisis akan ditelan oleh gelombang Danau Galilea. Mereka nggak bisa apa-apa, padahal mereka semua pelaut yang punya pengalaman. Tuhan hadir, terjadi mujizat. Itu namanya mujizat. Maka saya memilih berkat. Kalau berkat, kita bekerja, diberkati Tuhan, kan gitu ya. Kita lakukan pekerjaan Tuhan, diberkati Tuhan. Haleluya. Kita menabur, menolong orang, kita menuai berkat. Tapi terserah saudara pilih mujizat, oke. Saudara pilih berkat, oke. Amin. Tapi memang ada saatnya kita terpaksa memilih mujizat, karena kadang Tuhan sendirilah yang merancang kita mentok. Amin. Tuhan sendiri yang mengizinkan kita mentok, sehingga tidak bisa lagi mengandalkan tangan, tidak bisa lagi mengandalkan apa yang di dompet, tidak bisa lagi mengandalkan nama-nama pejabat yang ada di kontak kita, tidak bisa mengandalkan orang-orang kaya. Maka Tuhan izinkan mentok. Mujizat itu bagus untuk mengedukasi iman kita. Haleluya. It's up to you. Terserah saudara mau pilih mujizat atau mau pilih berkat. Haleluya. Tapi kalau saya, terserah Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. So, karena saudara adalah garam itu, maka jangan sampai asinmu hilang. Karena kita adalah garam itu, maka tetaplah kita berasa. Katakan berasa. Ketika di sekitarmu mulai cemberut, cembetut, apalagi becut, tetaplah senyum. Amin. Itulah garam dan terang. Tetap senyum. Punya masalah dengan suami? Hampir perang teluk tadi, kan contohnya. Jumpa datang tamu, tetaplah senyum. Amin. Haleluya. Hello. Amin. Tetap bukan munafik, bukan. Jangan pula. Jadi kita bunuh garam itu dengan ucapan munafik. Enggak munafik itu. Ya. Ketika engkau punya masalah, tetaplah bersukacita. Amin. Saya melihat begini. Saya belum menemukan ayat di dalam Alkitab. Bersedihlah senantiasa, menangislah, aku akan berbelas kasihan kepadamu. Teteskanlah air matamu. Gak ada ayatnya, bos. Amin. So, berhenti menangisi dirimu. Amin. Berhenti menangisi masalahmu. Bersukacitalah. Amin. Bersemangatlah. Amin. Haleluya. Waktu pertolongan Tuhan pasti. Jangan takut. Asal engkau percaya kepada Dia, hanya kepada Dia, trust Him. Percayakan segala sesuatunya kepada Dia. Dia akan mengulurkan pertolongannya kepada saudara tepat pada waktunya. Haleluya. Apa yang saudara butuhkan hari-hari ini? Kita bangkit berdiri. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Tidak usah nanti. Datang kepada Tuhan. Musik lembut saja. Datang kepada Tuhan. Adakah engkau saat ini membutuhkan pekerjaan?
Masih ada pekerjaan di dalam kitab Kejadian 9, Keluar 9 atau Kejadian 9 ayat 20 berapa gitu, nanti saya cari. Selama bumi ini masih ada, sebelum dilenyapkan, masih tetap ada musim menabur dan menuai, tetap ada. Artinya apa yang kita kerjakan masih tetap akan menghasilkan buahnya. Jadi jangan berhenti berharap. Adakah engkau membutuhkan perbaikan ekonomi? Do your part, lakukan bagian. Ya, berdoa sungguh-sungguh, bangun hubungan yang mantap, yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Sembah Dia. Bila perlu, tidak usah terlalu ngotot minta. Kau tahu Tuhan, aku hanya ingin menyembah-Mu saat ini. Kupuji Engkau, kuakui Engkau baik. Sebelum aku berdoa pun, Mazmur 139 berkata di ayat 2, dari jauh Tuhan melihat pikiran kita kok. Gak usah takut Bapak Saudara. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Aku berserah. Amin. Apapun kebutuhan, aku berserah. Pada siapa saudaraku? Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Orang kata sama. Amin, haleluya. Pada Yesus Tuhan Yesuslah yang berkata, hai engkau yang letih lesu, mari datang kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan juga mengajari kita di Mazmur 127 berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan yang sama juga berjanji, aku akan memberikan pertolonganku tepat pada waktunya. Sembah Dia. Dia mau hubungan terlebih dahulu, baru pemberian. Haleluya. Mari berserah dan sembah Dia. Setelah itu setelah saudara puas menyembah, silakan sampaikan doa-doa permohonan. Kita nyembah Tuhan dulu. Haleluya, haleluya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Serahkan segalanya. Aku berserah. Rasakan jamaahnya. Aku berserah. Dia sedang memulihkan imanmu. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Tuhan Yesus setia. Akui Dia setia. Dia sahabat kita dalam segala susahmu, selalu menghiburmu.
gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus benar. Yesus itu setia kok, dia peduli. Amin. Ya sahabat kita, ya sahabat yang mengerti perasaan kita dalam segala susah, selalu menghiburmu. Dia mengerti bahasa walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Setelah ini saudara berdua masing-masing. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Mari kita sudah selesai nyembah sekarang. Sampaikanlah doa-doa permohonan. Ayo, sampaikan doa permohonan. Apapun pergumulanmu saat ini, apapun pergumulanmu saat ini, sampaikan kepada Tuhan. Ayo ngomong sama dia, cakap-cakap sama Tuhan, sebab dia adalah sahabat yang setia. Panggil namanya, panggil namanya, sampaikan isi hatimu. Ayo, supaya engkau pulang lega dan engkau punya pengharapan yang pasti, karena engkau sudah menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan Yesus di tempat ini, tempat yang diberkati ini. Hadiratnya ada di sini. Haleluya. Ayo ngomong sama Tuhan. Apakah engkau butuh mujizat? Oh, why not? Mungkin engkau sudah mentok dalam pergumulan kebutuhan. Ayo minta mujizat. Gak apa-apa kok. Atau kau minta berkat? Ayo minta. Haleluya, haleluya. Adakah engkau merindukan? Adakah engkau merindukan teman hidup? Udah, minta aja. Ngobrol aja, ngobrol. Cakap-cakap dengan Tuhan. Ayo, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Adakah engkau minta kesembuhan? Ya minta aja. Ya minta aja, minta aja. Dia pasti bisa sembuhkan kok. Ya, dia pasti bisa sembuhkan. Minta aja kesembuhan. Kemudian meminta panjang umur, ya minta aja. Dia punya umur kok. Apa lagi? Apa lagi? Minta buah dalam pelayanan, berbuah lebat. Minta aja, minta. Aku berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, berapa orang pun kami ada di sini, kami adalah di bima tamu, kami adalah milikmu, dan kami hanya mengadu kepada Tuhan, tidak kepada siapapun. Semua permohonan, permintaan, kebutuhan telah kami sampaikan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Mari kabulkan Tuhan, kabulkan. Haleluya. Haleluya. Saya tergerak berdoa untuk gembala kita di tempat ini, Pendeta James Siregar dan Ibu Gembala di tempat ini. Bila berkenan boleh maju ke depan. Sementara mata tetap ditutup. Saya ingin membagikan apa yang Tuhan kerjakan melalui doa-doa kami. Ada kurang lebih 4-5 pasangan suami istri yang kami doakan, mereka butuh keturunan, Tuhan kasih. Padahal kami belum dikasih. Ya, tapi kami mohon kepada Tuhan, Tuhan kabulkan permohonan kami, Tuhan berikan keturunan. Ya, ada di GKPS Hang Tua, ada Marga Sidak Bukan di Tarutu, ada Buru Samosir di Tomok, di mana lagi ya, saya lupa orang-orang. Oh iya,
Ya pokoknya ada banyak. Jadi just trust Him. Amen. Oke, you may give up your hand. Haleluya. Kita doa sepakat semua. Izin mohon jemaat boleh arahkan tangan, kita berdoa semua supaya tidak supaya karena doa kita bersama. Dan gitu ya. Karena doa sepakat ya. Bukan karena doa seseorang. Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan hamba-Mu di tempat ini, pastilah masih merindukan keturunan. Oleh itulah sebabnya kami semua sepakat, termasuk Oma yang melahirkan James Siregar ini, juga rindu melihat cucu, menggendong cucu dari anaknya yang sudah menjadi penghiburan bagi keluarga besar mereka. Mari Tuhan berkati hubungan kudus mereka Bapak. Berkati sel-sel tubuh James dan juga sel-sel tubuh istrinya Melati. Yes. Kami sepakat memperkatakan, diberkatilah sel-sel tubuhmu James Regar, diberkatilah sel-sel tubuhmu Melati. Dikaruniailah engkau putra putri. Bapa di surga, di dalam namamu kami meminta doa ini loh Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam namamu kami meminta, karena kami percaya pada namamu. Tuhan, kabulkan ya Tuhan. Kabulkan ya Tuhan, kabulkan ya Tuhan. Kabulkan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Yes. Sel-sel tubuh dipulihkan, diperbaiki, direstorasi. Yes. Dan membawa kemuliaan dari nama Tuhan. Yes. Kita juga angkat tangan sekali lagi ke depan untuk kapasitas kepemimpinan, pengurapan kepemimpinan. Sebagai gembalamu di tempat ini Tuhan Yesus, kami berharap kepada Tuhan dan kami mohon Tuhan, berikan lagi roh itu kepada dia. Berikan lagi roh itu Tuhan, roh kepemimpinan. Turunlah atas James dan ya. Turunkan roh kepemimpinan, dibawa kepemimpinan, hati gembala. Yes. Pengurapan leadership, kapasitas itu Tuhan tambahkan. Potensi leader itu Tuhan tambahkan malam hari ini. Atas engkau berdua, jangan putus asa. Never be discouraged. Jangan pernah tawar hati. Jangan pernah terintimidasi dengan dinamika penggembalaan di tempat ini. This is not your work. This work is belong to Jesus. Surrender everything to Him. He will take more. Jangan pernah terintimidasi dengan statistik gereja lain. Jangan pernah terintimidasi dengan pertambahan gereja lain. Kita bersyukur kalau gereja-gereja lain pos-pos bagi bertumbuh, puji Tuhan. Relax aja. Yang penting, yang utama, personal relationship with Jesus. Akibat hubungan intim dengan Tuhan Yesus berdampak kepada bertumbuhnya pelayanan, berbuah lebatnya pelayanan, jiwa-jiwa, buah rohani, bahkan buah yang lain, ekonomi juga. He control everything. Relax saja, jangan pernah saling menyalahkan. Haleluya. Surrender all to Jesus. Haleluya. Oh, haleluya. Yes, terima. Terima dari Tuhan, bukan dari manusia. Terima. Yes.
dia sedang mengalirkan urapan bagi as a leader di penggembalaan. Tuhan berkati juga hambamu James sebagai imam dalam keluarga, sebagai kepala rumah tangga. Biarkan otoritas itu engkau yang pelihara, sebagai pendamping, haleluya, sebagai penolong, sebagai partner, sebagai sama-sama ahli waris kerajaan Allah. Tolong melatih Tuhan, kuatkan dia, kuatkan dia, kuatkan, beri semangat, 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 haleluya, kuat, 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 kuat. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan di medisi. Haleluya, haleluya. Yes, yes, Holy Spirit. Tuhan sedang menjaga setiap kita loh. Tuhan sedang memulihkan semangat dan iman kita. Tuhan sedang memulihkan garam dan terang dalam kehidupan kita. Terbatas kami berdoa, terbatas kami mengerti Tuhan. Itu sebabnya bagimu lah yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristuslah kami berdoa ini. Yang setuju dengan saya sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Saya serahkan mimbar kepada hamba. Silakan duduk saudara. Baik Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan di tempat ini. Sembari persembahan jalan, kita akan mendengarkan warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom. Warta sepekan 16 April 2023. Pertama, Gembala dan pengerja PSTI Dr. Mansur mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih pada kebaktian hari ini. Secara khusus terima kasih kepada Pak Yogi Setiaputar yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini. Semoga firman yang ditaburkan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Amin. Kedua, hari Rabu 19